Saat tiba di tengah hutan, Yuri pun merasa heran dengan perangkap milik ayahnya yang kini tak ada. Ia pun merasa yakin bahwa ada susuk hewan yang terkena perangkap itu. Di samping itu, terdapat bekas darah yang berceceran di atas tanah. Yuri pun langsung mengikuti jejak dari darah itu yang mengarah ke sebuah lubang kayu. Ketika Yuri mencoba melihat lebih dalam ke lubang kayu itu, keluarlah bayi dari Oshi yang merintih kesakitan. Yuri pun langsung bergegas menolongnya sebab merasa tak tega. Bayi Oshi itu pun seakan tak berdaya sebab luka yang ada di kakinya. Tanpa pikir panjang, Yuri langsung membawanya pulang untuk dia obati. Setibanya di halaman rumah, Yuri mencoba mengendap-endap agar saudaranya dan juga ayahnya tak mencurigainya. Setelah dirasa aman, barulah dia mulai masuk ke kamarnya. Dia pun mencoba berbicara dengan bayi dari Oshi itu bahwa dia akan mengobatinya. Bayi Oshi itu pun bersikap sangat agresif dan berusaha menggigit Yuri. Dengan penuh kesabaran, Yuri pun berhasil menjinakkan bayi dari Oshi itu dan mengobatinya. Bayi Oshi itu pun langsung memperlihatkan wajah yang mengemaskan seakan berterima kasih kepada Yuri karena telah menolongnya. Bayi Oshi itu lalu mendatangi akuarium yang ada di kamar dari Yuri karena melihat sebuah ulat yang ada di dalamnya. Ketika bayi Oshi itu akan mengambil ulat tersebut, Yuri pun langsung berteriak seakan melarangnya untuk memakannya. Bayi Oshi itu langsung mengerti maksud dari Yuri dan dia hanya memegang ulat milik Yuri dan mengembalikannya ke dalam akuarium. Melihat perilaku dari bayi Oshi ini, Yuri pun meragukan cerita legenda dari para Oshi ini seakan dibuat mereka menakutkan. Ketika mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh kakak dari Yuri atau Petero yang sedang berlatih, bayi Oshi ini pun langsung merasa ketakutan dan berteriak seakan memanggil ibunya. Teriakan itu pun langsung didengar oleh Petero yang langsung mendatangi kamar dari Yuri. Menyadari jika seseorang pasti mendatangi kamarnya, Yuri pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari sana. Ketika dia akan melewati jendela kamarnya, datanglah Petero yang langsung merasa terkejut dengan bayi Oshi yang ada di pundak dari Yuri. Yuri pun lalu memohon agar kakaknya merahasiakan semua ini. Dia akan membalikan bayi Oshi ini kepada ibunya dan kemudian kembali pulang. Setelah itu, Yuri pun langsung pergi dari sana. Petero yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam sebab dia yang merasa takut dengan Oshi itu. Keesokan paginya, diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengembala domba yang ada di atas gunung. Wanita itu lalu mengarahkan seluruh dombanya untuk dibawa pulang. Akan tetapi, dari sebuah bukit, dia mendengar suara dari para Oshi yang langsung membuatnya terkejut. Beralih ke Maxim, ketika dia melakukan makan pagi bersama Petero, dia pun merasa heran karena putrinya atau Yuri tak kunjung turun. Hal ini tak seperti biasanya. Petero pun hanya diam saja walaupun dia sudah mengetahui bahwa adiknya atau Yuri telah pergi. Ketika Maxim mengecek ke kamarnya, dia pun tak menemukan keberadaan putrinya. Dia pun lalu merasa panik dan memanggil nama dari Yuri. Di bawah lantai, dia pun menemukan bulu dari makhluk yang tak asing baginya. Bulu itu tak lain adalah bulu dari Oshi. Dengan sangat marah, Maxim memberitahukan kepada semua anaknya bahwa saudari mereka atau Yuri telah diculik oleh Oshi. Maxim pun memberikan pernyataan provokatif yang membuat semua anaknya bersemangat untuk mencari dan membunuh para Oshi.